Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita sudah belajar tentang fungsi komposisi, maka hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Ya, apa hubungannya atau apa itu pengertian dari inverse? Kita akan mempelajari lebih lanjut dengan dengan contoh-contoh yang ada. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti bisa menentukan inverse dari suatu fungsi. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian fungsi inverse ya. Ini, jika suatu fungsi f itu memetakan a ke b, memiliki relasi dengan fungsi g memetakan b ke a, maka fungsi g merupakan inverse dari f dan ditulis f min 1 atau g sama dengan f min 1. Nah, simbolnya inverse itu berarti ini ya, f min 1 seperti itu. Nah, diagram yang sudah yang ada ini artinya kalau ada fungsi a yang ini ya, yang domainnya a memetakan di daerah yang a ke b, itu fungsi f. Nah, inverse-nya itu berarti memetakan kembali atau memasangkan kembali daerah yang ada di b atau anggotanya b, dia dipetakan atau dipasangkan tepat satu di a gitu. Jadi harus memasangkan semuanya tepat satu di A, itu inverse. Nah, kemudian lanjut ya. 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse itu ada 3, yaitu yang pertama mengubah dulu bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kemudian meneruskan x sebagai f-1y sehingga f-1y sama dengan fy. Kemudian mengubah y-nya dengan x sehingga diperoleh fungsi rumus fungsi inverse itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi sebelumnya. Jadi diwalik gitu ya. Nah, kemudian contoh soalnya itu cukup mudah. Ya, yang mudah yang ini semuanya saya bikin mudah. Nah, ini tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Di sini saya jelaskan di tadi fungsinya itu adalah f x sama dengan 2x plus 6. Nah, pertama langkahnya adalah mengubah fx-nya ini ya jadi y sama dengan 2x plus 6. Nah, kalau sudah itu kamu nanti harus menunjukkan x sama dengan, mengubah menjadi bentuk x sama dengan. Langkahnya adalah yang ini, kalau misalkan saya ubah seperti ini tidak masalah ya, 2x plus 6 sama dengan y. Nah, seperti itu. Berarti nanti 2x sama dengan y. Nah, ini pindah ruas ya. Pindah ruas ke sini. Jangan lupa kalau pindah ruas tandanya berubah jadi 6. Nah, berarti x sama dengan y dikurangi 6
Nah, ini pindah ruas ke sini juga. Nah, jadinya ini min per 6. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini kalau sudah, berarti mengubah X-nya menjadi Y atau inverse ya, mengubah fungsinya ini jadi Y atau inverse, kemudian Y-nya jadi X. Jadi ini saya ubah seperti ini, berarti F inverse-nya sama dengan Y-nya diubah jadi X. X min 6. Mohon maaf ya, ini tadi kan 6. Ini yang benar 2 ya, yang dipindah 2. Berarti ini per 2. Nah, ini fungsi inverse-nya. Itu kan sudah mudah nih. Itu sudah mudah sekali. Kita kembali ke slide. Nah, perhatikan. Ini jadi 2x min. Nah, ini kalau cara yang ini seperti ini. Kalau saya tadi seperti itu, jadi tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua ya, perhatikan. Jika diketahui fx sama dengan 3x min 2, tentukan inverse dari fx. Penjelasannya adalah berubah dulu. Ini kalau tadi saya ubah x, ini jadi fx. Ubah y. Pertama ini fx sama dengan 3x min 2. Diubah jadi y sama dengan 3x min 2. Nah, ini kalau ini diubahnya ke sana. Ini dipindah ke sana. Nah, diubah ke sini. Jadinya y plus 2 sama dengan 3x. Nah, ini tahapnya ini. Nah, ini sebenarnya ini bisa diubah dulu jadi 3x sama dengan y plus. Nah, ini baru ke sini. Ya. Jadinya x sama dengan y plus 2. Ini ya, x sama dengan y plus 2 per 3. Nah, berarti FY-nya sama dengan y plus 2 per 3. Ini merupakan FY. Berarti F inverse, fungsi inverse-nya adalah x plus 2 per 3. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Nah, kalau misalkan itu tadi kan fungsinya masih dalam bentuk yang simple, jadi dia masih fungsi linear, ya biasa-biasa aja. Dan sekarang kalau misalkan fungsinya dia luar biasa seperti ini, perhatikan ini fx sama dengan ax, bentuknya adalah formatnya itu ax plus b per cx plus d, dengan x-nya tidak boleh dari min d per c. Maka inverse-nya adalah, ini dikasih rumus cepat ya, perhatikan ini. Perhatikan. Fx-nya adalah, ya, perhatikan ini, min dx plus b per cx min a. Jadi ini dibalik. Nah, terus jangan lupa ini d-nya berubah tanda. Jadi yang awalnya dia d-nya positif dipindah ke atas jadi min dx, jadi negatif. Kemudian yang a ke bawah itu juga jadi negatif. Lalu bagaimana dengan cx plus b-nya sama b-nya? C sama b-nya tetap tidak berubah dan tidak pindah posisi seperti itu. Nah, untuk memahami ini saya kasih contoh ini ya. Perhatikan. Yang pertama adalah f(x) sama dengan 4x plus 3 per 5x min 1 dengan x-nya tidak sama dengan 1 per 5. Dari bentuk di atas, maka tukarkan bilangan 4 dan min 1. Ini ya, ditukar. 4 sama min 1. Nah, ingat,
Diingat ya, lawankan ya, jangan dengan demikian 4 diubah menjadi min 4 dan min 1. Jadi dipindah terus dilawankan atau diubah. Jadi yang 4 itu jadi min 4, ini ya pindah ke bawah. Yang negatif 1 ini menjadi 1. Sebenarnya ada angka 1. Tapi sudah saya berkali-kali bilang, kalau dalam aljabar itu angka 1 tidak perlu ditulis. Jadinya cuma x plus 3. Seperti itu ya. Selanjutnya ini kalau misalkan yang bawah, perhatikan ya, yang sampingnya yang sebelah sini ini itu tetap jadinya tetap 5x ini juga 3. Jadi fungsi inversnya adalah x plus 3 per 5x min 4 dengan x-nya tidak sama dengan 4 per 5. Nah, contoh yang kedua, ini perhatikan fx sama dengan min 2x plus 3 per 6x min 7 dengan x-nya tidak lebih sama dengan 7 per 6. Dari bentuk di atas, maka tukarkan, ditukar ya, yang ini jadi ke bawah, yang ini jadi ke atas. Tapi jangan lupa antara min 2 kalau dipindah ke bawah jadi plus 2. Ya. Terus yang min 7 diubah ke atas jadi plus. Nah, yang 6 dan 3 tetap tidak berubah dan tidak pindah posisi. Sehingga fungsi inversnya itu menjadi 7x plus 3 per 6x plus 2 dengan x-nya tidak lebih sama dengan min 1 per 3. Seperti itu. Nah, itulah pembelajaran hari ini tentang fungsi inverse. Setelah ini kalian akan menghadapi beberapa soal dan ini sebagai materi untuk menghadapi PAT nanti. Jangan lupa dipelajari sebelum-sebelumnya, yaitu tentang kalau PAT ya tentang vektor dari arah semester 2, kemudian fungsi kuadrat, terus habis itu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, jangan lupa ada 3, pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang fungsi komposisi, yaitu yang ada di video yang kemarin. Silahkan dipelajari lagi, dilihat lagi, dengarkan lagi, kemudian mencari referensi soal di Google banyak. Terus kemudian yang terakhir yaitu tentang fungsi inverse hari ini. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan pada guru piket ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sekali. Mohon maaf pembelajaran 2 hari ini kita menggunakan media seperti ini karena ada kepentingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.